wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Megawana dari kelas 01 SAKP 008. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang bunga. Yang pertama ada pengertian bunga. Bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Contohnya, jika kita meminjam uang di bank, maka kita harus siap membayar bunga tersebut. Yang pertama ada bunga sederhana. Bunga sederhana akan selalu sama jumlahnya didasarkan karena menggunakan presentasi prinsip. Kemudian ada konsep bunga sederhana. Misalkan kita berinvestasi P-Rupiah dengan suku bunga tahunan adalah I, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI, sehingga nilai akumulasi pada tahun pertama adalah P plus PI, pada akhir tahun kedua adalah P plus P buka kurung 2I tutup kurung, dan pada akhir tahun ketiga adalah P plus P buka kurung 3.I tutup kurung. Selanjutnya ada rumus bunga sederhana, di mana I besar adalah jumlah pendapatan bunga, P adalah pinjaman pokok atau modal awal, I adalah tingkat bunga tahunan, N adalah periode atau waktu, Fn adalah nilai pada masa ke N atau future value. Untuk pendapatan bunga dapat dinyatakan dengan rumus I besar sama dengan P dikali I dikali N. Untuk memperoleh nilai dari modal awal yang terakumulasi pada akhir tahun adalah Fn sama dengan P plus P dikali I dikali N. Masa yang akan datang adalah Fn, tingkat bunga adalah I, dan jangka waktu adalah N telah diketahui. Maka rumus untuk memperoleh nilai saat ini atau P adalah P sama dengan Fn per buka kurung I besar plus I kecil dikali N tutup kurung. Lanjut ke contoh soal. Contoh, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang 5 juta rupiah yang disimpan di bank selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Lalu kita jawab, penyelesaiannya adalah diketahui P adalah 5 juta, N adalah 5, I adalah 0,12, dinyatakan I dan F5. Jawab I besar sama dengan Rp 5 juta, buka kurung 5 tutup kurung, buka kurung 0,12 tutup kurung. Jadi hasilnya adalah 3 juta. Lanjut ke F5 sama dengan 5 juta dikali buka kurung 1 plus 0,12 buka kurung 5 tutup kurung. Jadi hasilnya menjadi 8 juta rupiah. Yang kedua, ada bunga majemuk yang besarnya tidak sama setiap waktu tertentu. Alasannya sederhana, karena dihitung dan presentasi yang ditambahkan dengan bunga yang didapatkan selama jangka waktu atau sampai sekarang. Rumus bunga majemuk yaitu misalkan suatu investasi dari P rupiah pada tingkat T bunga 1, bunga I per tahun. Maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Selanjutnya nilai investasi ini pada akhir tahun pertama akan menjadi P plus PI sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung. Hasil dari P buka kurung 1 plus I tutup kurung dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P buka kurung 1 plus I tutup kurung, sehingga hasil nilai investasi pada akhir tahun kedua adalah sama dengan P buka kurung 1 plus I plus P buka kurung 1 plus I tutup kurung, I sama dengan P plus PI plus PI plus PII sama dengan P buka kurung 1 tambah plus 2I plus 1, 2. Tutup kurung sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung 2. Selanjutnya hasil dari P buka kurung 1 plus I tutup kurung 2 dianggap sebagai modal awal pada permulaan.
tahun ketiga dan pendapatan bunga yang diperoleh P buka kurung 1 plus I tutup kurung 2 sehingga total investasi ke tahun ketiga adalah P buka kurung 1 plus I tutup kurung 2 tambah plus P buka kurung 1 plus I tutup kurung 2 I sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung 2 buka kurung 1 plus I tutup kurung sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung 3. Demikian seterusnya sampai pada tahun ke-6, sehingga rumusnya adalah mencari nilai masa datang. Fn sama dengan P titik buka kurung 1 plus 1 buka tutup kurung N. Untuk mengetahui nilai investasi P sama dengan Fn per 1 buka kurung 1 tambah 1 tutup kurung N. Jika ada frekuensi Fn plus P titik buka kurung 1 plus 1 per M tutup kurung